Mari belajar bahasa Indonesia bersama saya, Jenny Wenas. Kali ini pembahasan kita mengenal makalah. Banyak siswa atau mahasiswa ingin membuat makalah, namun mereka belum mengetahui bagaimana pembuatan makalah itu sebenarnya. Nah, kali ini materi saya adalah mengenal makalah. Nah, sebelum Anda membuatnya, perhatikan terlebih dahulu pembahasan saya kali ini. Nah, mengapa kita harus membuat makalah dan mengenal terlebih dahulu bagaimana pembuatan makalah itu agar kita lebih paham mengenai pembuatan makalah sebelum kita membuat sebuah makalah itu. Nah, sebenarnya materi makalah itu sudah kita dapatkan di kelas 11 SMA, khususnya kelas bahasa mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi pembuatan makalah, hal-hal yang harus diketahui oleh kita sendiri. Nah, mari kita lihat pengertian dari makalah itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dituliskan pengertian makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Kemudian, pengertian makalah selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, itu adalah pengertian dari makalah. Nah, apa sebenarnya tujuan penulisan makalah itu sendiri? Tujuan penulisan makalah adalah untuk memberi penjelasan tentang maksud penulisan dan tujuan yang berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian, apa kegunaan dari penulisan makalah itu sendiri? Nah, dengan membuat makalah, kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada dan kita belajar mencari solusinya. Kemudian, kegunaan makalah adalah dapat juga membuka pikiran kita memahami permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Kemudian, kegunaan penulisan makalah dapat menerapkan pengetahuan yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kemudian, mari kita lihat ciri-ciri dari makalah. Yang pertama, makalah itu disusun secara sistematis atau tertata baik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri makalah adalah mengedepankan fakta ya, harus ada bukti yang kuat dalam penyusunan makalah. Kemudian yang ketiga, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Nah, kita mau mengambil tulisan harus dari sumber-sumber yang dapat dipercaya agar tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, ciri makalah adalah sudut pandang yang objektif, bukan sudut pandang yang subjektif. Kemudian, mari kita lihat 6 karakter makalah. Perhatikan baik-baik ya karakter makalah itu seperti apa. Nah, yang pertama, karakter makalah merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu topik yang dibahas. Yang kedua, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Yang ketiga, mengilustrasikan pemahaman siswa tentang permasalahan yang dikaji atau kemampuan siswa dalam menerapkan prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang diangkat. Yang keempat, akurat. Artinya, makalah tersebut menyajikan fakta dengan gagasan secara akurat dan permasalahan dibahas secara lengkap. Yang kelima, memiliki sumber informasi yang baik. Nah, pemakalah harus mengakui dari mana sumber diambil dalam penulisannya.
Kemudian yang keenam, teknis penulisan benar, bebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, kemudian tanda baca, dan penggunaan ejaan itu harus benar ya, tidak boleh salah. Nah, berikutnya kita lihat jenis-jenis makalah. Kalau banyak orang tahu bahwa makalah itu hanya ya sepertinya ya makalah saja. Tapi jangan salah ya, makalah itu memiliki jenis tertentu. Nah, yang pertama makalah biasa atau common paper, dan yang kedua adalah makalah posisi atau position paper. Nah, kita lihat penjelasan dari dua jenis makalah berikut ini. Jenis yang pertama, makalah biasa, dibuat untuk menunjukkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Penulis secara deskriptif kemukakan berbagai pandangannya terhadap masalah yang dikaji. Penulis memberikan pendapat berupa kritik dan saran. Penulis tidak perlu memihak salah satu paham atau pendapat tertentu dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapat tersebut. Kemudian jenis makalah yang kedua adalah makalah posisi. Dibuat untuk menunjukkan posisi teoretis seorang penulis dalam suatu kajian. Nah, penulis tidak hanya dituntut untuk menunjukkan penguasaan terhadap suatu pandangan tertentu, tapi harus menunjukkan posisinya dalam sudut pandang tertentu disertai alasan yang relevan. Penulis dapat memihak salah satu pendapat dari sudut pandang yang berbeda dan dapat membuat kesimpulan berbagai pandangan yang ada. Nah, dalam hal ini dituntut penalaran yang baik dari penulis karena akan menyimpulkan pendapat dari sudut pandangnya sendiri dari berbagai sudut pandang tersebut. Kemudian kita lihat kaidah kebahasaan makalah. Nah, yang pertama ada 4 ya kaidah kebahasaan makalah. Yang pertama, mengutamakan kata-kata bermakna lugas. Nah, dalam hal ini kita harus menghindari kata-kata yang bermakna konotatif, maka kita harus gunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Kemudian yang kedua, bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi. Nah, kata ganti yang kita gunakan dalam penulisan harus bersifat umum, misalnya penulis, atau kita gunakan peneliti. Jangan kita menggunakan kata saya dalam hal penulisan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah bahasa yang digunakan harus reproduktif. Artinya kita harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda, itu tidak boleh. Kemudian kaidah yang keempat, banyak menggunakan istilah dan definisi. Nah, bila menggunakan istilah dalam makalah, penulis harus mampu menjelaskan istilah yang digunakan. Kenapa harus menjelaskan istilah yang digunakan? Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara seorang penulis dan juga pembaca. Kemudian kita lihat struktur makalah yang selanjutnya. Nah, kita sudah mengenal berbagai hal tentang makalah. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana struktur makalah. Nah, secara baku struktur makalah itu terbagi 3, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasannya, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi, sebuah makalah akan ditulis dengan struktur baku seperti ini. Tapi setelah dalam penulisan nanti akan ada pembagian-pembagiannya. Nah, ini adalah struktur makalah secara keseluruhan ketika Anda mau mulai untuk menulis sebuah makalah. Nah, yang pertama, halaman sampul. Di dalam halaman sampul ini harus jelas judul apa yang akan diangkat pada permasalahan makalah ini. Kemudian yang kedua, struktur makalah terdiri dari
ya, kata pengantar, kemudian yang ketiga daftar isi. Harus ditulis halaman berapa hal-hal yang akan Anda cantumkan di dalam makalah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pendahuluan. Isinya dalam pendahuluan di sini adalah yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan makalah. Nah, yang kelima adalah pembahasan atau isi, di mana Anda akan membahas hal-hal mengenai judul yang Anda tulis. Anda akan kupas semuanya di dalam poin nomor 5. Kemudian bagian yang keenam adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran dalam pembuatan makalah. Dan jangan lupa nomor 7, harus selalu mencantumkan daftar pustaka, dari mana sumber-sumber penulisan ketika Anda membuat makalah itu sendiri. Nah, Anda sudah tahu kan bagaimana pengenalan makalah, bagaimana makalah itu sendiri sebelum Anda membuat makalah. Dan kali ini saya tunjukkan struktur pembuatan makalah. Dan selanjutnya Anda akan belajar tentang sistematika penulisan makalah. Nah, bagaimana sistematika penulisan makalah setelah Anda mengenal tentang makalah? Nah, tunggu pembahasan saya selanjutnya mengenai sistematika penulisan makalah. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan saya. Mohon like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda lebih dulu mengetahui tentang pembahasan saya. Dan jangan lupa komen dan bagikan postingan saya apabila itu penting untuk Anda, saudara Anda, anak Anda, dan siapa saja yang ingin membuat makalah. Sekian, terima kasih.